Nah ini tapi emang bener Kak, kalau dilihat-lihat tuh kayak dari BEM Teknik tuh emang kekeluarganya tuh berasa banget loh. Erat sekali. Setiap kegiatan tuh kayak misalnya kayak, datangnya tuh gini sebanjar, semua orang datang tuh. Setiap kegiatan tuh pasti kalau udah hitam-hitam, pasti anak teknik. Jangan kan Tapi itu rame-rame hidupin musik gitu. Gasan gitu lah gitu. kakak-kakaknya lagi hidupin musik. Hidupin Terus musik. dedek matiin musiknya. Oke, kembali lagi di PSBB Podcast Santuy bersama BEM Warmadewa. Oke, hari ini nih kita kedatangan tetangga sebelahan Sikri BEM Universitas Warmadewa. Bener banget. Ya, kira-kira siapa ini? Mau taman ya dulu. Dari baju dan Style rambutnya dan style bajunya. ciri khasnya Khasnya pasti udah ketahuan. Outfitnya ini dari mana outfitnya? Harga outfitnya Harga berapa, outfit bro? dari atas sampai bawah ya. Dari outfitnya kita sudah tahu membayang-bayangi gimana sih cowok-cowok idaman di Universitas Warmadewa ya. Ya benar. Nah, apakah mereka berdua termasuk kriteria para penonton gadis YouTube yang melihat nonton ini? Siapa itu? Siapakah itu? Apakah mereka masih membuka lowongan? Silakan komen di bawah yang mau kakak-kakak nih berdua. Oke, Iya. langsung aja. Dari sini dulu deh yang pakai baju coklat dulu. Silakan. Baju coklat, baju hitam. Baju hitam. Oh iya. Jaketnya baru coklat. Siapa namanya? Fakultas apa dan semester berapa? Oke, saya Surya Cipta dari Fakultas Teknik dan Perencanaan. Jadi sekarang semester 5. Semester 5. Mungkin sekarang menjabat jadi Ketua BEM Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa. Statusnya mungkin biar sekalian. Statusnya di WA ada apa? Sibuk apa? Kan ada status WA. Bisi sibuk. Atau telepon aja gitu. Ya, dia boleh, silakan hubungi Suryani, welcome sekali orang. Nah, dari sebelahnya dulu deh. Terima kasih waktunya. Ya, sama-sama. sama-sama. Perkenalkan, nama saya Teguh Dwi Payana dari Fakultas Teknik dan Perencanaan semester 5. Ya, kebetulan saya menjabat sebagai Wakil Ketua BEM. Wakil Ketua BEM. Dipanggilnya siapa? Panggilannya Dede. Dede. Tadi Dari kenalan Teguh sama aku, ke Dede. 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 Dari Teguh ke Dede. Dari Teguh ke Dede. Kok bisa ya dari Teguh ke Dede ya? Enggak tahu aku juga. Baru di kampus dikasih nama Dede. Enggak, udah kecil Ibu. Dari kecil. dari kecil. Dede, Teguh. Dede. Sama beda jauh lah Teguh sama Dede ya. Mungkin dari Dede sama Teguh sama Surya. Sama Surya nih. Nah, ini ada pertanyaan nih. Silakan diinterogasi dulu deh. Mau nama? Oke. Nih kan udah menjabat lama nih di BEM Teknik. Awalnya tuh kalian tuh kenapa sih tertarik buat ikut di BEM Teknik ini, terjun di BEM Teknik, atau karena dasar ingin mengabdi, nambah pengalaman atau gimana? Dan sebelumnya tuh kalian tuh punya pengalaman nggak sih? Bisa sharing-sharing mungkin pengalaman kalian dan apa sih ketertarikan kalian buat ikut di dalam BEM Teknik ini kayak gitu. Jadi kayak rasanya gimana? Mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Silakan. Siapa? Mungkin kalau dari aku pribadi sih, kalau sebelum menjabat di BEM. Jadi yang pertama ngelihat BEM Teknik tuh seru. Yang pertama aku lihat dari program kerja dari Fanatik. Oke. Fanatik. Dari Fanatik. Tertarik dengan musik. Semester awal ya itu udah. Ya, dari Semester Teknik. awal. Lebih tepatnya sebelum ke kuliah di teknik sih udah tahu. dari SMA udah targetin Ya, dia mau kuliah di konsernya. teknik. Ya, udah melihat Fanatik. Apa itu kira-kira ditonton waktu itu? Masih ingat? Waktu itu di tahun berapa dia ada Marginal waktu Marginal. itu ada Saloka Negara dan lain-lain lah. Itu sudah tertarik dan kuliahlah di sini. Waktu itu udah lihat kakak-kakak seru-seru lah di Ya, sini. benar, gitu benar, ya. masih dengar Artinya- son. Artinya rasa kekeluargaannya sangat erat sih. Jadi rasa ingin tahu dan tertarik ke sini tuh sangat besar waktu itu. Dan kenapa bisa menjabat jadi ketua BEM waktu itu ditunjuk sih sebenarnya. Ditunjuk. Oke. Jadi pertama sempat ikut di himpunan. Sebelum di BEM kan himpunan dulu. Himpunan HMC ya? dulu. Ya HMC di HMA di arsitektur. Setelah itu ikut juga kegiatan-kegiatan BEM dari Basar, Fanatik berkecimpung juga. Jadi ditunjuk pun sebenarnya awal ragu-ragu. Apakah bisa nggak ya? Bisa Nah, nggak? sebelum ditunjuk itu, kamu jadi apa di Fanatik itu? Jadi ketuanya atau pas ikut acara Fanatiknya? Ya, di Fanatik waktu itu jadi anggota perlengkapan. Anggota perlengkapan. Di setelah itu juga sempat di apa namanya nih kegiatan
biasa talis ya, Porseni ya. Oh. Sempat jadi ketua di teknik sih. Oh, yang kemarin. Oh ya. Itu setelah itu langsung ditunjuk. Ragu-ragu awalnya bisa nggak ya ngerangkul teman-teman di sini. Ya kalau dijalanin ya seru banget. Enjoy ya. Seru banget. Padahal awalnya tuh ngeliat teman-teman teknik Ya. banyak sekali gimana caranya memanage orang-orangnya segala macam, akhirnya Pas bisa juga ya. itu tuh kayak takut gini lo ada insecure diri sendiri nggak sih Mas? Pasti. Pasti ya. Pasti ngelihat Overthinking tiap malam. Overthinking. kenapa sih harus aku. Nanti ke depannya tuh gimana gini. Sopankah begitu? Ya, lama-kelamaan teman-teman juga support. Jadi enak kerja. Oh. Oke, Dukungan dari teman tuh ada. Teman-teman itu perlu didukung sama Perlu teman-teman. banget dalam setiap organisasi. Tepuk tangan dong buat Surya. Surya. Ya, mungkin dari Dedek. Ya Gimana? kalau pengalamanku sih dari SD, SMP, SMA tuh nggak pernah ikut organisasi aku. Kebetulan pas masuk kuliah ini aku diajak sih sama kakak-kakak dari BEM, dari himpunan tuh, yuk ikut himpunan gitu. Ya, terus. Itulah di sana aku belajar organisasi. Kebetulan aku ada agenda dari himpunan tuh kayak lomba futsal gitu. Kebetulan dari sana aku ditunjuk, bilanglah sebagai ketua, kan bilang kayak aku suka futsal gitu, aku senang futsal. Ditunjuk sebagai ketua futsal, ya bisalah menjalankan agenda. Awalnya jadi ketua futsal tuh berarti dari sana tertarik nih sehingga berlanjut kayak gitu. Oh. Sama sih kayak Surya tadi tuh aku senang bilang lah lihat BEM tuh. Pertama aku gini nih, dari pengambilan atribut dulu sini. Baru aku mabar tuh. Sini kan ribut apanya kakak-kakak tuh gitu. Kepo gue keras gitu. Ngapain kakak Tuh rame-rame ya, rame-rame. Pas kesana kabur semua. Itu rame-rame tuh hidupin musik gitu. Gasan gitu lah gitu. Kakak-kakaknya lagi hidupin musik. Hidupin Terus musik. Dedek matiin musiknya. Sama orang dicabut kan. Siapa tuh rame-rame cabut? Aku baris di depan. Oh, baris. Di situ dah aku. Kalau aku jadi BEM caranya gimana nih? Oh, masih Pingin lah. imajinasi ya, imajinasi. Imajinasi kalau aku jadi BEM gimana nih? Pengen lah. Tidak sih. Oke. Nah, kan kalian jadi ketua, kalau dari Surya sendiri kan ditunjuk. Kalau Dedek ditunjuk Surya atau gimana? Atau ada yang ngajain atau ditunjuk juga? Mungkin gimana akhirnya mau sama Dedek? Atau terus dikejar-kejar sama dia. Diikutin. Dek, bantuin aku deh di WA buat ke story. Dia nggak mau. Kan cuma tahu gitu di WA story, di Iya, Instagram, bener. Diiming-imingi Insta cewek. Diiming-imingi cewek. Enggak. Kebetulan aku sama Surya ini dari semester 1 tuh gini. Sering datang duduk Ya. gitu. Oh, sekelas kalian ya? bareng. Enggak, beda. aku sih Oh, beda ya, kelas. sipek. Kelasnya. Prodi sih. Udah prodi sih, itu dah. Tapi sering bareng gitu. Ya, sering bareng ke BEM gitu, ngumpul-ngumpul minum gitu. Minum. Minum air. Mengisi Minum- waktu luang. Minum air dari dia. Minum air. Dari hal-hal Dari- kecil. dari bisa hal-hal menambah- Makan bareng. Makan gitu. bareng. Betul, makan Suap-suapan nggak? Yang penting nggak tidur bareng. Yang penting itu barang bener setuju. Disuruh rahasiain loh. Itu dah. Oh, berarti awalnya cuman baru kayak gitu aja. Oke. Nah itu sih dipilih sama dari DPM yang dulu ya. Oh, dipilih. Oh, dari DPM juga Berarti dipilih. kan Dedek kamu jadi wakilnya Surya ya gitu atau gimana sih? Atau dimotivasi dulu. Dimotivasi, dipengaruhi dulu biar mau naik gitu. Ya waktu ini dia juga menjadi kandidat. Oh, Jadi iya. waktu ini tuh 4 orang yang dikenakan ketua BEM. Hmm. Dia juga, jadi setelah aku terpilih jadi ketua, tak tunjuklah dia. Oke. Ya sama berempat ya, kandidat. Karena sudah ngelihat juga Dedek kinerjanya gimana, Seperti apa. pertemanannya juga gimana, solidnya Ya. Dedek. Solidnya. Rasa memiliki. Rasa memiliki. Aduh. Jangan rasa ingin mempunyai ya. Beda lagi. Dari Dedeknya sih ingin mempunyai ya. Punya dia, punya aku juga. Oke, boleh. Berarti gitu ya, si Surya juga terus nginfoin Dek, sini Dek. Sebelum menjabat tuh deh, maksudnya sebelum mencalonkan diri, berarti sering ngajak-ngajakin gitu ya. Iya. Salah satu yang berkesan diingat di kerja sama Dedek apa sebelum jadi ketua dan wakil? Sebenarnya gerada gudug aja sih Gerada sama gudug aja. Dedek punya perkumpulan lah di teknik. Sering buat acara lah kecil-kecilan seperti itu. Ada Kalau gini deh. misalkan acara magang, Gini. Dedek sering bawa apa dah? Hah? Ini ada bagi tugas nih, udah bawa arang, bawa apa namanya tuh? Bawa pemanggangan. Kalau Dedek bawa apa? Bawa masalah? Bawa dirinya. Bawa dirinya. Aku timur ya biasanya. Timur ya.
Oke, itu dia tadi bagi-bagi tugas manggangnya. Oke, sebenarnya nih kan selama menjabat ini mungkin Surya atau Dedek tuh pernah saling kesel nggak sih satu sama lain? Misalnya kayak awal Surya lagi hektik nih ngurusin kegiatan, Dedek nggak ada kesel kayak gitu, ada nggak sih selama menjabat nih? Kalau hal itu sih pasti ada. Pasti ada. Cuman kita selesaikan dengan kata-kata aja. Oh, Biar nggak lanjutkan kan jelek jadinya. Ya biar hari itu kita nggak suka, hari itu juga kita selesaikan. Dedek jangan nakal gitu ya. Taunya. Ya, Oh. itulah. Kayak hal-hal kecil tuh mulai diperingatin dari temenan, kita bisa pelan-pelan ngasih tahu. Benar kan kayak gitu kan? Oke, dari kata-katanya Suryani mungkin tipe kepemimpinannya tuh kayak santuy, kalau ada masalah selesaiin sekarang. Nah, kalau santuy ya, kalau Surya sendiri gimana sih? Kayak dari awal dipilih jadi ketua BEM, pengen nerapin model kepemimpinan kayak gimana sih di BEM Teknik? Dedek juga kayak gimana nanti pas waktu itu kan jadi kandidat juga. Nanti kalau aku kepilih, aku mau nerapin kepemimpinan kayak gini nih, biar anak-anak teknik kayak gini gitu. Mungkin bisa dikasih tahu, dijelasin gimana modelnya. Kalau dari aku pribadi ya, setelah menjabat dengan sistem kekeluargaan aja. Artinya kalau sama aku sendiri, kita santai aja, fleksibel. Jadi nggak usah tegang-tegang lah. Intinya ketika memang kita di luar dari organisasi, silahkan kita bercanda apapun itu. Cuman ketika organisasi ya kita serius lah sedikit untuk menjalankan kegiatan. Kalau bisa diingat nih, suatu pegangan visi misinya si Suryani apa nih? Misalkan ini suatu slogan yang motivasi biar bangkit menjalankan kinerja, ada nggak yang punya kayak itu, Surya? Kalau aku pribadi sih kayak Ya, fleksibel lah berarti orangnya. Asal jalan aja gitu. Tapi emang lembut sekali Suryani menjelaskan tutur katanya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, ini dari Dedek lanjut nih. Pertanyaan yang masih sama ya? Benar banget. Dari Dedek sendiri Dedek? gimana nih? Sampo Model. Sampo Dedek apa dulu ada? Aku bikin panjang loh rambutku. Sampo kuda. Sampo kuda. Aku pernah pakai sampo kuda, nggak bisa no. Bongkar udah. Dulu ku pas botak tuh sampo kuda pakai Sampo kuda terus sampo mobil pakai no. Kit mobil ya. Itu pakai. Jadi mau kalian Kalau kita melenceng lah kan lanjut yang tadi. Kalau dari aku sih sama ya kayak Surya, aku bilang lah nggak suka ya kayak tegang-tegang gitu. Aku suka yang fleksibel. Bedakan di mana kita circle kita pertemanan sama organisasi itu gimana gitu. Benar sih. Di organisasi boleh kita saling bilang lah kayak adu omongan gitu. Adu argumen. Adu argumen Bukan gitu. sebuah solusi. Ya adu argumen gitu. Lepas dari di luar dari organisasi itu kita teman gitu. Oke. Tepuk tangan dulu buat Dedek dan Surya. Solid sekali loh ini pertemanannya. Sekata sehati dia. Bahasa hati. Nah ini Tapi emang bener Kak, kalau dilihat-lihat tuh kayak dari BEM Teknik tuh emang kekeluarganya tuh berasa banget loh. erat sekali. Setiap kegiatan tuh kayak misalnya kayak datangnya tuh gini sebanjar, semua orang datang tuh. Setiap kegiatan lu pasti kalau udah hitam-hitam pasti anak teknik. Jangankan mahasiswa aktifnya yang solid, alumninya pun masih solid. Iya, benar. Masih solid kan, masih terorganisir dengan baik. Soalnya kan tadi sempat cerita di luar dari podcast ini kalau alumni yang dihubungi dia punya juga nomor kontak yang lainnya untuk dihubungi satu sama lain dan benar-benar masih erat, bukan hanya sebatas organisasi aja pertemanan. Iya, misalnya kayak sebatas divisioner ya udahlah divisioner kayak benar, bukan naik ke setuju atas aku. gitu. Tadi kan sudah jelasin tadi kan gimana cara-cara pendekatannya dengan cara apa, dengan keluargaan. Mungkin nanti kalau mau belajar pendekatan bisa kontak Surya. Hubungi di WA-nya. Instagramnya. Kita catat di sini. Di sini kita catat nomor teleponnya, silakan dihubungi. Donasi juga boleh ya. Donasi boleh dihubungi nomor telepon. Nah, ini dari Surya dan Dedek nih. Tentunya di organisasi atau di kabinet kalian ini pastinya ada program kerja kan? Oh iya. Nah, sejauh ini nih, berapa tahun dah kalian menjabat? Setahun ya? Setahun pas. Ngomong lagi dikit nih lengser ya. Lagi dikit lengser ya. Bulan depan lah. Bulan depan ya. Langsung senyum bulan depan lengser ya. Ya Astungara pelantikannya atau pelengserannya pelantikan barunya lancar sama pelengserannya lancar. Astungara lancar. Nah, ini program kerja selama setahun ini dari Dedek dulu deh langsung ya. Nanti kan ditambahkan atau dilurusin sama si Surya. Program kerja apa aja yang sudah dijalanin? Ya, jadi program kerja yang pertama dari BEM itu yang pertama adalah ada poker. Pekan olahraga keakraban teknik. Sebelum kita bareng-bareng menjalani semua agenda tuh kita akrabin dulu sama dari angkatan Ya, 18 ya semua angkatan lah bilang. Sudah sana di poker tuh ada lomba futsal, lomba PES, Mobile Legend, catur. Oh banyak juga ya. Berarti kayak persiapan juga. Ya persiapan juga. Untuk perseni ya. Untuk perseninya benar-benar dimatengin di sana ya. Salah satunya itu. Ada lagi ya program kerja ya? Setelah dari
poker ada program kerja namanya bazar. Bazar udah berjalan juga. Udah. Kebetulan kita kena musibah. Bukan musibah. Mengkondisikan keadaan. Fleksibel. Jadi nanti mungkin bisa diklarifikasi nanti Mas Surya tentang masalah musibah yang tadi dibilang. Silakan donasinya masih berlangsung. Hubungi sekarang kita tetap masih berlangsung. Nah, lanjut lagi silakan ada. Ya di bazar kita apa namanya? Mundur itu ya bazar kita ya. Ya, Gara-gara pandemi lah. Kita semua kan kena pandemi. Ya, bukan hanya teknik aja, bukan hanya kita yang di sini dulu Seluruh aja, dunia. seluruh dunia. Ini tolonglah kita tetap menjaga pakai masker. kita Tapi masing-masing. tenang ya, kita di sini ini masih menggunakan broker kesehatan kok. Ya. Udah tes. Udah di depan. Udah res. Kita pakai ini loh. Nanti walaupun ini sedikit ya, nanti dia jadi full nanti santai. Pakai muka boleh. Ini sama kuda nih. Gini lah. Iya sih beneran pakai. Ada beneran. Nah, tadi itu aja program kerjanya. Yang tadi sudah jelasin bazar, setelah bazar, Broker bazar, abis itu apa lagi? broker bazar. Oh ya, aku jelasin dikit lah di bazar. Oh ya, jelasin. Oke, sedikit nih. boleh. Sebenarnya tuh bazarnya tuh dari kita tuh bulan April Ya, rencana April. Kita udah nyusun bilang lah. Udah semuanya lah, udah mau semua. tinggal jalan lah. Tinggal jalannya Tinggal eksekusi ya. Kita tahu Hamin 2 minggu dah. Ya, hamin 2 minggu. Hamin 2 minggu. Hamin 2 minggu datanglah berita. Datanglah musibah. kita. Pandemi. Selesai gini tuh agenda kita poker. Ya. Oh, oke, pas banget ya. Poker Sehari setelah selesai. poker. Hari Minggu ya selesai poker ya. Hari Senin Hari Minggu masih. selesai broker, habis itu Hari Senin kita biasalah ke kampus. Tau lah ada gini lockdown gitu. lockdown. Ya dapat sempat itu. Ya. Aku sempat masuk. Oh. Pagarnya kunci kan. Lockdown gitu. Udah. Dari kita sih, dari teman-teman dari inti BEM juga udah berpikir lah gimana kelanjutan besar kita. Kupon kita udah nyebarin ada. Berapa kalau nyebarin kupon waktu ini ya? Total penyebaran kupon 3.000-an. 3.000 lumayan. Lumayan banget. Itu sudah dibagiin ke semua yang beli-beli berarti ya. Sudah. Berarti refund uangnya. Oh, nah. Ada yang refund nggak atau tetap Nggak. diambil? Tetap ya. Karena kita udah pastiin bakal jalan. Bakal jalan. Cuma dengan sistem yang berbeda. Oke, Oke. dengan aplikasi yang berbeda. Terus sebenarnya ada Terus sampai apa tuh dia bilang? Pasar. santai ya. Jangan tegang. Santai deh. Jangan tegang. Cerita lagi enggak? Enggak. Kita Selesai pasar ada program kerja seminar. Sebentar ya. Kita ada seminar, cuman itu udah kendala kita di pandemi. Sebenarnya offline dengan mengundang ya narasumber, cuman kita harus putar otak lagi. Di masa pandemi ini gimana caranya kita biar bisa jalan tapi tetap mengikuti protokol kesehatan gitu. Jadi berubah sistem, kita menggunakan sistem daring. Pada akhirnya jadilah webinar. Webinar. Bazarnya berubah menjadi webinar. Bukan, seminarnya apa, Pak? Seminarnya. selesai bazar ada webinar. Oke, sorry. Ada selesai bazar, ada webinar. Ya. Setelah itu ospek kalau nggak salah ya. Ospek setelah seminar ospek. Jadi ospek itu pun kan ya sama-sama tahu lah semua Ya. fakultas, universitas dan kampus-kampus lain Sama online. Ya, Online seperti itulah semua. dengan Kan sistem kita daring. aja gitu. Bukan ya benar. Ya Bukan benar. kalian aja. Di mana-mana pun. Di mana-mana pun. Jangan kan loh, supaya wisuda aja udah online semua. Kita online foto diedit gitu. Oh, bapak nanti kayak gitu Nanti juga, saya Pak. juga gitu Pak, nanti saya foto diedit gini. Tapi nggak apa-apa, itu demi menjaga kesehatan kita bersama. Iya, benar banget. Karena kan Walaupun feel-nya kurang. enggak sih, bagus sih gitu. Bagus sih gitu. Ditonton loh ini. Anda mau protes, ini diboikot loh YouTube. Nanti sensor aja. Oke, ini lanjut ke Surya. Tadi kan udah dijelasin dengan baik nih sama Dedek ini mengenai tentang program kerjanya, tentang bazar, webinar segala Ya. macam. Nah, ini dari si Surya, ada mau ditambahin dan dilurusin nggak mengenai tentang yang udah dijelasin? Ya dari yang dijelasin Dedek tadi hampir sama seperti Dedek, cuman bukan musibah ya tempatnya. Musibah. Klarifikasi langsung nih, bukan musibah. Bukan musibah. Jadi di bazar itu udah yang seperti Dedek bilang tadi hamin 2 minggu. Tiba-tiba emang sih di luar Indonesia udah terjadi pandemi. Iya. Cuman kan belum di Indonesia beritanya belum Benar belum booming dan belum ada booming. informasi resmi. Ya.
Ya, benar. Cuman itu dah kita memberanikan diri karena di sini belum ada buat pas kita memberanikan diri menyebar kupon dan lain-lain. Cuman itu dah ternyata hamin 2 minggu pandemi melanda di Indonesia. Ya, Berarti sekitar bulan Maret ya? Ya. Akhir-akhir Ya. Akhir Maret, pertengahan itu ya. Udah akhirnya kita putar otak lagi bagaimana caranya kita udah nyebar kupon biar jalan gimana cara dan terlaksana di bulan Agustus. Bulan Agustus. Tunggaro ya. Cuma dengan sistem take away aja. Tadi kan itu nyari kayak surat izin ulang lagi nggak sih? Kayak gini semuanya diulang lagi Ya. itu susah. Itu semakin sulit atau kayak ya agak gampang atau sulit sih menurut kalian nyari yang kan kemarin udah mau selesai tinggal eksekusi. Sekarang diundur kan itu otomatis kayak buat surat izin dan yang lain-lain itu kan baru lagi harusnya. Itu susah nggak sih menurut kalian? Ya pastinya susah ya karena di masa pandemi ini gimana kita membuat keramaian tuh pasti sangat susah. Waktu itu kita juga berkoordinasi dengan pihak tempat yang kita sewa untuk membuat pasar dan pihak tempat itu pun support kita. Mereka juga membantu untuk mencarikan izin di tempat lingkungan sana. Dipermudah. Bantu sama dia. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi buat BEM Fakultas Tekniknya. Ya. Dan dari Muhammad Amai ada pengen ditanya lagi nggak nih? Kayaknya tadi aku dengar Fanatik. Ya. Untuk tahun ini Fanatiknya berjalan atau gimana sih? Ya. Tahun kemarin, sorry. Astungkara berjalan ya. Jadi setelah webinar tersebut, setelah WKKMB ada Fanatik. Sebenarnya program kerja ini yang ditunggu-tunggu dari mungkin bukan BEM aja ya, Iya, dari semua mahasiswa. Apalagi tadi sudah cerita si Surya SMA pun tahu Fanatik ya. Iya, itu benar. salah satunya. Terus gimana Fanatiknya? Sebenarnya dari Fanatik itu kita dari bulan Maret udah ngerancang. Udah ngerancang untuk kegiatan Fanatik untuk masalah konsep dan lain-lain. Cuman kita masih berusaha pandemi ini lama nggak ya? Lama ya. Mengira. Terus mantau deh maksudnya. Ya, terus mantau berita dan lain-lain. Akhirnya di bulan Agustus kalau nggak salah kita udah pasrah. Dalam artian pasrah tuh kita nggak bisa jalanin yang seperti tahun-tahun sebelumnya dengan Yang rame, yang meriah. offline yang meriah, yang ya panggung besar lah kita bilang. Cuman dari dukungan alumni juga kita ketemu kita menemukan satu hasil Titik terang. bahwa Fanatik itu bukan sekedar konser yang besar seperti itu, cuman di sini kita menuangkan kreativitas kita di Fanatik. Jadi tercetuslah waktu itu yang pertama ada interview dengan alumni. Jadi interview itu kita memaparkan bagaimana sih sejarah dari Fanatik tersebut. Dari Fanatik 1 bagaimana perjalanannya, Fanatik 2 dan selanjutnya. Dan setelah itu kita juga ngadain virtual konser. Virtual konser. Ya, setelah interview kita ada virtual konser. Waktu itu kurang lebih 6 band kayaknya main. 6 band. 6 band. Semua band itu ke 6 band itu di luar daerah apa di Bali semua? Untuk 6 band? di Bali saja karena ya berkaca dari pandemi sih kita menarik band dari luar tuh cukup susah juga. Berarti kalian yang ngetik mereka atau mereka yang menyiapkan sendiri kameranya? Dari pihak kita, dari dari pihaknya. pihak Fanatik yang mengetik mereka dan lain-lain lah untuk menyiapkan. Itu satu hari itu full 6 band langsung? Enggak, kita beda-beda. pakai 3 hari. Satu hari itu 2 band. Satu hari 2 band. Ya. Nah, kalau dari kayak gitu antusiasnya masih kerasa nggak sih kalau yang fans-fans Fanatik tuh nonton yang virtual kayak itu masih mau nggak mereka buat nonton kayak gitu? Kalau dilihat dari viewer dan komentar di YouTube ya karena kita tayangin di YouTube. Oh, live YouTube. Di YouTube. Jadi kita lihat dari komen tersebut ya cukup bagus Positif ya karena ya. mereka merasa terhibur juga ketika di masa pandemi ini mereka terkena PHK, nggak ada kerjaan, tapi ketika ada mungkin gimana ya salah satu butuh hiburan. Mungkin itu juga tujuan dari kita mengadakan live konser tersebut di masa pandemi ini di orang-orang stres lah tak bilang pekerjaan nggak ada. Kalian pikir kita normal di sini? kita stres loh sebenarnya kita stres banyak pikiran dan pikiran. ya itulah kita juga menuangkan itu untuk menghibur masyarakat luas juga. Oh ya, mungkin channel YouTube-nya bisa dibilang nggak? Nanti biar bisa mungkin langsung ke sana dilihat. Untuk menonton interview dan live konser di Fanatik bisa Fanatik Unwar Official di YouTube. Di sini ya. Nanti ada twing. Santai kan editnya. Mau request edit apa silakan. Edit kita bisa santai aja. Ini dari Dedek nih.
Dari Dedek kan tadi ada 6 band yang di virtualnya itu. Nah, yang paling terjauh tuh ada nggak bandnya? Mungkin di mana gitu? Kan bola balik tuh jadinya jauh dari Jembaran, misalkan Gunung Garo, mungkin bandnya. Nggak ada sih, masih di lingkungan Denpasar. Apa kalian menempatkan mereka di satu tempat janjian baru kalian tik? Gitu konsep kalian? Ya itu ya. Pengambilan tempatnya di mana kalian? Di studio Rumah Suci. Terima kasih studio Rumah Suci. Thank you. Support juga. Jadi kita take di sana, kita bekerja sama juga dengan pihak studio, pihak sound system di sana. Itu dah terlaksana akhirnya dengan kerja keras dari teman-teman panitia juga. Ya, benar banget. Tangan buat panitia Fanatik. Tangan buat panitia Fanatik di tahun 2020 yang pastinya berbeda, yaitu isi pandeminya. Jadinya konsep harus berubah semuanya, nggak harus sama seperti dia bilang. Tahun lalu itu kan berbeda-beda sekali, semuanya benar-benar live, outdoor, rame-rame. Ya makanya dia Pogo ya. Makanya dia motor otak jadi stres langsung. Dulu aku pernah ikut Pogo, aku diinjak-injak boy. Sekali kali yang sekarang kok pernah nonton konser, malah nonton konser Kaitna itu. Kaitna. Nah ini dari Dede tadi kan sudah jelasin tentang band-bandnya ini tampilnya tuh di sebuah studio. Ya, yang disebutin tadi. Nah, band favoritnya Dede apa? Pas main di Fanatik. Iya, Fanatiknya itu. Kalau aku Trojan lah. Trojan. Woi. Kayak gimana tuh? Satu lirik coba. Harus hafal loh, kan fans. Soalnya growl tuh nggak bisa lagi sakit tenggorokan. Amandel, aku juga amandel. Kebetulan sih yang main pas di Fanatik tuh bisa hampir semua aku suka dengerin lagu-lagunya dari SMP. Kayak ada Suicidal Sinatra gitu. Yang kenapa? Masa kecil lah. Salah satu lagu dari Suicidal Sinatra yang ku senengin masa kecil yang indah berlari-lari. Oke. Apa lagi ya? Anak rock banyak sih. Kalau Surya sendiri siapa? Aku Gold Voice. All my homies. Oh my homies. What the fuck? Aku fuck your side. Fuck your side. Dulu zaman mana? Kau ikut lo? Kalian ikut nggak? Masih SMP aku ikut. Baju besar. Baju besar. Celana PNS. Ya benar. Aku pakai daftar ibuku lo. Kan dari sana. Kalau aku sih hampir semua ya suka dari band-band yang perform di Fanatik. Cuman ada satu band yang aku dengerin dari waktu SMP. Ya itu dah Suicidal Sinatra. Di banyak lagu yang menginspirasi juga lah dari band tersebut. Ya. Tangan dulu. Lagunya ku berdiri di bawah tiang listrik. Ya itu Terjek ya kan. Siapa mau nambahin lagi sekarang? Oh ya, di aku sih jelasin ya. Agenda kita terakhir di BEM itu ada pengabdian masyarakat. Yang pertama itu ada KKSM, Kemah Kerja Sosial Mahasiswa. Yang khususnya itu untuk angkatan 2020. Adik-adik kita yang baru-baru. Habis itu ada Kimar dan Kimas, Kemah Ilmiah Mahasiswa Arsitek dan Sipil. Dimana yang pertama itu KKSM. Di KKSM itu kan kita dapat tempat di Puro Andakaso ya. Di Karangasem. Di sana kita bilang kayak bakti sosial di Puro. Kebetulan sih pas kita jalanin pada masa pandemi saat ini itu kita bagi lebih 6 titik. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Tapi nggak diboikot nanti. Apakah nanti semua pakai APD lengkap putih-putih? Ya tetap sih memakai masker, menjaga jarak, memakai hand sanitizer. Ya, terima kasih atas pihak desa yang telah menerima kita. Terima kasih Bapak, semoga Bapak nonton. Nah, habis itu nih sebagai closing dan akhir dari sesi podcast kita hari ini, kan kalian udah mau lengser nih. Apa sih harapan kalian untuk penerus kalian nanti yang bakal memimpin BEM Teknik ke depannya? Mungkin bisa disampaikan harapan kalian untuk para penerus BEM Teknik. Mungkin dari siapa mau duluan? Boleh? Kan Dede ditutup oleh ketua BEM-nya. Ya, boleh. Oke. Kalau dari aku sendiri sih harapan buat pengurus ke depannya, buat adik-adik ke depannya. Kalau dari aku sih harapannya yang pertama tetap solid,
jangan lupa kuliah. Jangan lupa kuliah. Benar, itu benar. Benar Betul, banget. betul. Karena di sini Anda kuliah yang Iya. utama. Di sini anak kuliah. Kalau bisa kuliah sambil berorganisasi Lebih baik. lebih Ya, baik. Ya, benar banget. Sudah. Apa lagi itu? Jangan nangis. Karena akan meninggalkan jabatannya, kan sedih, meninggalkan kenang-kenangan. Juga sih tetap kompakin lah antara dari angkatan yang menjabat, adik kelas dengan kakak kelas gitu. Dari seluruh angkatan seluruh dijaga angkatan tuh kekompakannya. jaga kekompakannya. Ingat ya tuh adik-adik dijaga kekompakannya. Jaga kekompakannya. Kalau enggak nanti kakak ospek lagi. Kasih emot kiss untuk dadak ya, komen di bawah. Nah, dari Surya nih, gimana untuk adik-adiknya nanti? Ya kalau dari saya pribadi mungkin biar pandemi ini hilang aja dulu. Artinya biar pandemi selesai, biar adik-adik berkegiatan dengan baiklah, berjalan dengan bagaimana mestinya. Ya. Jadi untuk pesannya nanti hampir sama seperti Dedek, tetap jaga kekompakan, jaga komunikasi dengan siapapun itu, angkatan baru, angkatan lama, alumni, silahkan jaga komunikasi dengan baik, koordinasi dengan baik. Intinya tetap solid. Gitu. Oke, tepuk tangan lu. Tepuk tangan buat buat Surya. Surya dan Dede. Tentunya terima kasih tadi udah dijelaskan dengan baik. Ini kita di ujung acara nih mau tahu. Sebenarnya satu sih di sini ternyata orang teknik itu biasanya terkenal keras dan kaku ya, tapi ternyata mereka tuh humble banget, serius. Humble ini kayak Benar. awal tadi kayak, Katos nanti kaku nggak sih jadinya kayak gitu. Katos, aku udah tahu Katos di soal cole ada. Pokoknya Katos nanti kayak gitu. Kadang Cipolu kan. Salah cole. Mungkin dilihatnya dari penampilannya, Iya, benar. casingnya aja dilihat. Casingnya. Makanya kalau kalian nanti lihat siapapun itu, lihat dulu dalamnya, baru dalam hati. Oh, tak kira. Kayaknya udah gini sekali ya, udah sampai dalam-dalam mana udah dilihat. Ada tidak? Saya tiket deh. Ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Ingat jangan lupa Like, subscribe, and share. See you di podcast bersama BEM atau PSBB selanjutnya. podcast santuy bersama BEM. Tepuk tangan. Terima kasih ya Surya, Dede. Terima kasih. Makasih ya.